Ya, salah satu materi sosiologi yang penting untuk kita bahas dan kita pahami adalah materi perilaku menyimpang. Biasanya materi ini bagi Anda atau teman-teman yang belajar pada jenjang SMA dipelajari pada kelas 10. Oke, mari kita coba diskusikan secara lengkap materi perilaku menyimpang ini. Kita bermula dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, harapannya adalah siswa mampu memahami perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Kemudian, yang kedua, siswa mampu memahami teori-teori penyimpangan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang. Yang keempat, siswa mampu memahami sifat-sifat perilaku menyimpang. Kemudian yang kelima, siswa mampu memahami media pembentuk perilaku menyimpang. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang tersebut. Adapun daftar topik pembahasan kita yaitu yang pertama, pengertian dari perilaku menyimpang itu apa. Yang kedua, teori-teori penyimpangan. Ketiga, bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Keempat, sifat-sifat perilaku menyimpang. Kelima, media pembentuk perilaku menyimpang. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Kita ke awal topik bahasan kita, yaitu tentang pengertian dari perilaku menyimpang. Menurut Robert M. J. Lawang, penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau abnormal tersebut. Secara umum juga bisa kita pahami bahwa dalam setiap masyarakat selalu dijumpai perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma. Dan sebaliknya, ada juga perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dimaksud dengan perilaku menyimpang. Ada 4 minimal ukuran dari suatu perilaku disebut menyimpang. Yang pertama, perilaku itu tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, perilaku itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, perilaku tersebut tidak sesuai dengan kelaziman. Lazim itu berarti hal yang biasa. Kemudian yang keempat, bahwa perilaku tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau perilaku yang tidak sesuai dengan norma sudah jelas ya, misalnya tidak sholat berarti tidak sesuai dengan norma agama. Membunuh berarti tidak sesuai dengan norma hukum ya. Kemudian tidak sopan, tidak disiplin berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang dianggap baik di dalam masyarakat. Atau tidak sesuai dengan kelaziman, misalnya sopir itu biasanya adalah laki-laki atau kaum pria. Manakala ada sopir perempuan, misalnya ibu-ibu yang berprofesi sebagai sopir, nah ini dianggap tidak lazim. Dan itu pun dianggap sebagai menyimpang. Dan ukuran yang terakhir adalah perilaku tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Contoh, seseorang yang sudah dewasa, tapi sikap dan perilakunya kekanak-kanakan. Atau dia belum bisa mandiri. Segala urusan masih diurus oleh orang yang lebih dewasa dari dia, misalnya oleh bapak dan ibunya. Oke, kita lanjut ke teori-teori penyimpangan. Yang pertama, teori differential association. Menurut teori ini bahwa penyimpangan itu bersumber pada pergaulan yang berbeda, different. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Contohnya, proses menghisap ganja dan perilaku homoseksual. Teori ini disampaikan menurut Edwin H. Sutherland. Yang dimaksud dengan differential association berarti bahwa seseorang itu bergaul dengan
orang kelompok yang berbeda dari yang umum. Contoh yang umum dan dianggap benar dalam masyarakat adalah tidak menghisap ganja. Tapi ada seseorang yang bergaul dengan kelompok yang berbeda, different, yaitu yang menganggap bahwa menghisap ganja sebagai sesuatu yang sah, normal, wajar. Nah, penyebabnya adalah karena dia bergaul dengan kelompok-kelompok yang berbeda dari ukuran-ukuran umumnya. Yang kedua, teori labeling. Ini menurut Edwin M. Lemet ya. Ia berpendapat bahwa seorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer atau tahap pertama, lalu oleh masyarakat diberi cap sebagai penyimpang, maka orang tersebut terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder, penyimpangan kedua atau penyimpangan lanjutan, dengan alasan kepalang tanggung. Contoh, seorang yang pernah sekali mencuri dengan alasan kebutuhan, tetapi kemudian oleh masyarakat dijuluki pencuri, maka ia akan terdorong menjadi pencuri, bahkan menjadi perampok. Kemudian teori yang ketiga, teori menurut Robert K. Merton. Nah, menurut Merton, perilaku menyimpang merupakan bentuk dari adaptasi terhadap situasi tertentu. Ada 5 adaptasi antara lain. 1. Konformitas. Konformitas ini adalah perilaku yang mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut atau cara konvensional dan melembaga. Nah, perilaku yang bersifat konformitas ini tidak termasuk ke dalam perilaku yang menyimpang. Yang kedua, inovasi, yaitu perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat. Nah, inovasi ini berarti kalau itu berbeda dari masyarakat bisa dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Yang ketiga, ritualisme, yaitu perilaku yang telah meninggalkan tujuan budaya tetapi masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan oleh masyarakat. Ritual itu artinya sama dengan upacara. Misalnya masih diselenggarakan tetapi maknanya telah hilang. Yang keempat, retretisme, yaitu perilaku yang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara untuk meraih tujuan budaya. Contohnya misalnya pecandu obat bius, pemabuk, gelandangan, kemudian penderita gangguan jiwa. Kemudian yang kelima adalah rebellion, yaitu penarikan diri dari tujuan dan cara-cara yang konvensional yang disertai dengan upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru. Contohnya para reformator agama atau para pembaharu agama. Oke, yang berikutnya masih kita bahas teori penyimpangan, yaitu menurut Durkheim ya, teori fungsi. Menurut Durkheim, keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota dalam masyarakat tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda dalam satu dengan yang lain karena dipengaruhi secara berlainan oleh berbagai faktor seperti keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Artinya bahwa penyimpangan itu sesuatu yang mesti ada atau pasti ada. Kenapa? Karena kesadaran moral semua anggota masyarakat itu sulit ya untuk ditemukan karena kesadaran moral itu dibangun oleh hal-hal yang berbeda-beda, baik itu dari faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial dari seseorang itu. Bagi satu kelompok masyarakat atau orang tertentu melakukan A mungkin biasa, tapi bagi masyarakat lain atau orang lain itu menjadi hal yang dianggap menyimpang. Nah, ini berdasarkan teori fungsi. Oke teman-teman ya, kita ke bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama ada penyimpangan primer. Apa sih penyimpangan primer? Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang sifatnya temporer atau pertama kali dilakukan dan dia tidak merupakan sebuah kebiasaan. Kadar penyimpangannya ringan atau baru pertama kali dilakukan dan biasanya masyarakat masih bisa menerima. Contohnya, karena lupa Budi tidak memakai dasi ke sekolah. Tapi kalau Budi terus-menerus tidak memakai dasi, itu sebuah kebiasaan ya, dan tidak bisa lagi disebut penyimpangan primer, tapi dia sudah masuk ke dalam penyimpangan sekunder.
Yang kedua, penyimpangan sekunder, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kadar penyimpangannya berat dan tidak bisa ditolerir atau diterima oleh masyarakat. Misalnya setiap malam si E pulang larut malam dan selalu mabuk. Ini termasuk dalam penyimpangan sekunder. Atau seorang membunuh temannya karena salah paham. Ini termasuk dalam penyimpangan sekunder walaupun baru sekali dilakukan karena kadar penyimpangannya berat. Yang ketiga ada penyimpangan individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang sendiri. Contohnya apa? Melakukan tindakan penyimpangan dari norma, misalnya mencuri dilakukan seorang diri. Kemudian ada pula penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Atau penyimpangan itu dilakukan bersama-sama. Contoh, kejahatan geng ya, atau mafia, atau tawuran. Tawuran merupakan penyimpangan kelompok karena dilakukan oleh sekelompok remaja atau sekelompok pelajar misalnya. Kemudian ada penyimpangan situasional. Apa itu penyimpangan situasional? Penyimpangan jenis ini biasanya disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasi sosial di luar individu dan memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang. Contoh, seorang suami yang terpaksa mencuri karena melihat anak dan istrinya kelaparan. Yang keenam, penyimpangan sistematik, yaitu suatu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang itu kemudian dibenarkan oleh semua anggota kelompok. Apa sih contoh penyimpangan sistematik ini? Misalnya perang ya. Perang itu termasuk sebuah penyimpangan yang sistematik. Kenapa? Karena dilakukan oleh satu organisasi negara misalnya. Ini kan membunuh itu kan sebenarnya sebuah penyimpangan, tapi karena dilakukan atas nama negara misalnya, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang benar atau bisa diterima. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke sifat-sifat penyimpangan. Satu, ada penyimpangan positif, yaitu penyimpangan yang dampaknya baik atau positif bagi masyarakat atau individu tersebut. Contoh, ibu rumah tangga terpaksa menjadi sopir taksi karena desakan ekonomi. Menjadi sopir taksi bagi perempuan kan menyimpang, tapi ya dia bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, maka penyimpangannya bersifat positif. Yang kedua, penyimpangan negatif, yaitu penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah yang memiliki nilai yang rendah dan berakibat buruk. Ya, gampang banget ini. Misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Ini ada sikap mental yang tidak sehat. Kalau sikap mental berarti kan berkaitan dengan mental seseorang. Misalnya mentalnya malas, ya, mentalnya memang suka melawan aturan-aturan yang ada. Ini juga berkaitan dengan faktor-faktor psikologis. Kemudian yang kedua, ketidakharmonisan dalam keluarga, ya. Misalnya keluarga broken home, akhirnya mendorong anaknya melakukan penyimpangan karena kecewa dengan kondisi keluarga. Atau yang ketiga, pelampiasan rasa kecewa ya. Orang merasa kecewa dengan kehidupannya, kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan cara melakukan pengusakan, melakukan penganiayaan, menyakiti orang lain dengan harapan bahwa kekecewaannya itu terbalas. Yang keempat, dorongan kebutuhan ekonomi. Contoh, orang melakukan pencurian karena tidak memiliki bahan makanan, tidak punya uang. Yang kelima, pengaruh lingkungan dan media massa. Ya, faktor lingkungannya sangat-sangat besar ya pengaruhnya teman-teman. Misalnya apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, akhirnya memberi inspirasi. Kemudian yang keenam ini keinginan untuk dipuji. Ya, supaya dianggap oleh lingkungannya misalnya kaya, punya uang, akhirnya orang mencuri HP kawannya agar bisa dianggap sejajar, gaul dan lain sebagainya.
Yang ketujuh, ketidaksanggupan menyerap atau menerima norma. Artinya bahwa secara umum sebenarnya masyarakat memiliki norma-norma atau aturan, tapi ada kelompok masyarakat, ada individu yang tidak bisa menyerap norma-norma di dalam masyarakat itu, sehingga akhirnya dia melakukan penyimpangan. Yang kedelapan, ada ikatan sosial yang berlain-lainan. Ya. Kemudian kesembilan, proses belajar yang menyimpang. Proses belajar yang menyimpang berarti belajar dari orang lain, dari lingkungan. Kemudian yang ke-10, proses sosialisasi nilai subkebudayaan menyimpang. Artinya seseorang itu belajar dari subkebudayaan yang berbeda dari kelompok umum. Misalnya dia bergaul dengan kelompok yang suka merokok. Padahal di kelompok secara umum misalnya anak-anak dianggap tidak layak atau belum pantas untuk merokok. Kemudian yang ke-11, kegagalan dalam proses sosialisasi. Apa itu sosialisasi, teman-teman? Proses sosialisasi adalah proses belajar nilai norma dari kecil ya sampai meninggal. Biasanya proses belajar ini adalah dari orang lain. Maka ketika misalnya seorang anak di mana keluarganya broken home sehingga orang tuanya tidak bisa melaksanakan fungsi dan peran sebagai orang tua, maka seorang anak itu mengalami proses sosialisasi yang tidak berhasil atau gagal. Kenapa? Karena peran orang tua untuk mengajarkan tata nilai dan norma misalnya nggak ada ya karena perpisahan. Oke, kita lanjut ke media pembentuk perilaku menyimpang. Ya, ada keluarga, ada kelompok bermain, ada lingkungan tempat tinggal, ada media massa. Keluarga misalnya, kalau keluarga tersebut tidak harmonis, maka mendorong anaknya untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Melihat orang tuanya melakukan kekerasan, dia pun ikut. Orang tuanya ngerokok, dia ikut ngerokok juga. Yang kedua ini kelompok bermain, ya. Misalnya seseorang anak yang di rumah tidak pernah diajari ngerokok, tapi kenapa bisa ngerokok? Karena dia bertemu dengan orang-orang dalam kelompok bermainnya. Dalam kelompok bermain itu kemudian dia menyerap nilai-nilai atau kebiasaan yang ada dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Ya, misalnya kita sering kali ya memahami, oh daerah itu kumuh, oh daerah itu kriminal. Kenapa? Ini berarti bahwa lingkungan tempat tinggal itu akan sangat berpengaruh bagi seorang dalam menyerap nilai-nilai dan norma-norma, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Karena seorang tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal di mana dia berada sehari-hari. Kemudian yang keempat, faktor media massa. Ya, media massa ini kan apa yang dilihat, apa yang ditonton. Kemudian apa yang dilihat dan ditonton dicoba diterima sebagai sebuah hal yang perlu ditiru. Padahal hal itu sebenarnya ada juga bagian-bagian yang menyimpang. Contoh-contoh perilaku menyimpang ya teman-teman ada banyak. Satu, tindakan kriminal dan kejahatan. Hal ini bukan bawaan sejak lahir atau warisan biologis, tetapi dilakukan secara sadar melalui perencanaan, ada juga yang dilakukan secara tidak sadar untuk memperoleh kepuasan tanpa memperhitungkan kemampuan dan keinginan. Ya, tindakan kriminal banyak, perampokan, pencurian, itu masuk dalam tindakan kriminal dan kejahatan. Kemudian yang kedua, kenakalan anak atau juvenile delinquency. Artinya penyimpangan tapi pelakunya adalah anak-anak dan sering disebut sebagai kenakalan. Kenakalan anak merupakan perbuatan antisosial, maksudnya bertentangan dengan harapan-harapan masyarakat atau apa yang menjadi tuntutan keharusan norma dalam masyarakat. Yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai tindak kejahatan. Kalau pelakunya anak-anak disebut sebagai kenakalan anak. Perbuatan delinkuensi adalah semua perbuatan penyelewengan norma-norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak muda ya. Hal ini disebabkan oleh satu, lingkungan keluarga yang tidak harmonis biasanya. Kemudian yang kedua ya, situasi yang menjemukan dan membosankan. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat yang tidak menentu.
kemudian kumuh, penuh kejahatan. Yang ketiga, penyimpangan seksual. Misalnya contohnya apa? Ada homoseksual ya, perilaku seks yang tertarik dengan sejenisnya. Juga disebut gay atau homoseks. Sedangkan wanita sering disebut sebagai lesbian. Yang tiga, transseksual, kecenderungan untuk mengubah karakteristik seksualnya. Misalnya seorang laki-laki ingin menjadi perempuan. Yang ketiga, sadomasokisme, yaitu sadisme, melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti dan menyiksa pasangannya. Masokisme, sengaja membiarkan dirinya disakiti dan disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual. Oke, contoh perilaku menyimpang yang lain, alkoholisme. Alkohol dapat disebut sebagai racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ini hati-hati ya teman-teman. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba. Nah, ini juga narkotika ya. Hal yang perlu kita waspadai, terutama bagi kaum muda nih. Penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penggunaan obat jenis narkotika telah diatur dalam seperangkat peraturan yang sifatnya formal. Kemudian yang keenam, ada hubungan seksual sebelum menikah. Dalam lingkungan masyarakat yang bernorma, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, khusus norma agama, sosial maupun moral. Perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk perilaku yang menyimpang. Yang ketujuh, sadisme terhadap anak. Penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk perilaku yang menyimpang yang makin marak dalam masyarakat. Oke teman-teman, para pembelajar, itu tadi diskusi atau pembahasan kita tentang perilaku menyimpang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya yakin juga banyak manfaatnya, khususnya atau terutama bagi teman-teman adik-adik yang SMA nih kelas 10. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan pemahaman kita tentang perilaku menyimpang yang harapannya juga akan lebih memahami tentang kehidupan sosial kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.